Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Al-Fakir. Di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang teknik pijat buat balita, ya pokoknya 12 tahun ke bawah ya. Di sini biasanya anak-anak balita itu atau 5 tahun yang ke bawah, bila dibawa ke tempat tukang pijat atau tukang urut, baru dia sampai depan rumah pemijatnya saja, biasanya anak tersebut sudah menangis, takut dan minta pulang. Mengapa ini terjadi? Biasanya yang paling umum adalah karena asumsi dari balita tadi, anak-anak kecil tadi, dipijit itu adalah sakit, apalagi bila dia mengalami keseleo, kecengklak di leher, di pundak, di bahu, di ketiak, di punggung ataupun di bagian pinggulnya, L pinggul tuh. Nah, jadi rasa sakit karena dipijat itu membuat mereka trauma. Anak-anak balita itu dan anak-anak kecil itu jadi trauma dan takut bertemu dengan tukang pijat atau tukang urut. Sebenarnya teknik pijat yang paling nyaman buat balita atau anak-anak umur yang 11 atau 12 tahun ke bawah itu adalah teknik pijat yang bukan ditekan. Jadi tekniknya cuma ditelusur. Pijat telusur ini udah saya praktekkan lebih hampir 20 tahun kepada anak-anak kecil, balita, dan sampai umur bangsa 13 tahun atau 14 tahun. Dan biasanya anak-anak itu, balita-balita itu yang saya pijat tidak pernah sekalipun menangis ketakutan gitu. Malah mereka merasa nyaman. Nah, kemudian banyak di antara mereka yang tertidur, kecuali ada balita yang misalnya keseleo, kecengklak, dan itu pun nangisnya tidak terlalu lama. Jadi di sini teknik pijat telusur ini tidak perlu ditekan dengan keras atau dipencet istilahnya. Demikian juga pada saat membetulkan bagian-bagian tubuhnya, yang memperbaiki bagian-bagian tubuhnya yang misalnya kesleo, di tumit tuh kan, seperti itu di daerah paha, betis dan sebagainya. Itu cukup ditelusur biasa dulu. Jadi kita telusur baik dengan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah atau 4 jari bergerak sekaligus, namun ditelusur. Jadi seandainya pun anak ini mengalami rasa sakit atau panas, anak biasanya ada yang panas badannya, tapi dikasih obat dia tidak kunjung turun. Kalaupun turun nanti panas lagi. Jadi biasanya ada anggota tubuhnya itu yang kesleo, terus kecengklak, tapi ada juga yang nangis terus panasnya tinggi. Itu mungkin bisa aja kesambet, ketempelan, atau terkena energi negatif. Itu dia biasa dibantu dengan doa-doa ya. Jadi pijat telusur ini pijat yang 90% itu membuat anak-anak dan balita itu yang saya tangani itu merasa nyaman dan selalu ketagihan pengen dipijat. Tekniknya tidak ditekan, telusurin aja jaringan tubuhnya, dimulain dari leher kanan kiri, terus kemudian pundak, nah terus kemudian ke belikat, terus samping ketiak sisi sebelah belakang itu centongan. Nah ini seperti yang digambar itu. Itulah teknik telusur
yang tidak perlu ditekan atau dipencet. Jadi anak itu pun tidak merengek, apalagi menangis keras. Biasanya anak-anak itu merasa nyaman sehingga tahun demi tahun anak-anak ini sudah besar, sudah sekolah SD, SMP, SMA, setiap ada sesuatu pasti dia mencari kita. Dia tidak mau beralih kepada yang lain. Teknik pijat telusur ini alangkah lebih baik dipelajari oleh semua kaum ibu, sehingga seandainya anak tersebut mengalami sakit, panas, demam, kemudian kita sudah pakai obat dokter, minum paracetamol tapi juga tidak mereda, nah paling mungkin ada anggota tubuhnya yang mengalami kesleo dan atau kecengklak, dan itu kita pijat dengan cara telusur perlahan, dengan ini ya, dengan segenap perasaan, kemudian feeling dan penuh rasa kasih sayang. Jadi aura kita itu, aura kelembutan kita, kelenturan kita dalam memijat, dan aura batin kita saat memijat itu akan dapat dirasakan oleh anak yang pastinya mereka masih sensitif ya. Masalahnya anak-anak ini pasti masih suci dan polos. Nah lihatlah, saya pasien-pasien saya itu 90% itu saya pijat, mereka nyaman dan tidak pernah takut. Malah kadang-kadang mereka mencari, padahal tidak ada yang dirasa. Anak-anak ini kalau melihat kita, mereka itu malah, bapak uyut minta diurut begitu ya, atau minta dipijat. Dan ada di antara mereka itu langganan dari 1 bulan, bahkan ada yang usia kuliah sampai kerja pun masih memerlukan jasa kita. Yang penting pijat ini pertama dijiwain, dan ini ibu-ibu pun bisa mempraktekkan ini, sehingga seandainya di daerahnya susah ditemukan pemijit untuk anak-anak, untuk balita, ibu-ibu yang bersangkutan itu bisa dengan mempelajari teknik ini. Demikian juga para pemula yang ingin menjadi seorang pemijat, lakukan itu dari teknik dasar pemijatan yang dengan sentuhan, yang artinya pijatan itu tidak memakai tekanan. Jadi feeling yang kuat, terus rasa kita yang kuat di jaringan manapun yang nanti bermasalah, di situ pasti dia ada pergerakan di badannya. Nah fokus ke arah itu, tapi jangan ditekan, diusap diulang gitu kan. Jadi pemijatan yang seperti ini itu jarang ditemukan. Waktu beberapa tahun yang lalu pun saya jarang melihat, karena banyak kan pijat ya ditekan, ada pencetnya juga. Kalau pijat telusur ini tidak, nanti bagian mana yang mengeras itu jaringan yang merasakan wilayah itu gitu loh. Jadi seandainya kita lakukan tekniknya seperti ini, atau kita ini pijat daerah wilayah perut, ini penting. Kalau misalnya terlalu penting ya dipijat, tapi dengan sentuhan mengambang kalau wilayah ini, kecuali dia kembung perutnya ngeras. Tapi kalau enggak, wilayah perut ini paling sensitif, baik anak kecil atau orang dewasa itu sensitif. Kita lakukan dengan usapan aja, usapan dari atas ke bawah. Seandainya dia muntah, terus makannya sering muntah, mungkin lambungnya terlalu naik ke atas, kita turunkan dengan usapan ke bawah. Gerakan dari samping sebelah kiri atau sebelah kanan, dari atas berputar lagi ke bawah persis di bawah pusar. Jangan di pusarnya, nanti mules dianya malah. Nah jadi seperti ini nih, tekniknya seperti ini aja. Jadi kalau misalnya ini dipelajarin, sebenarnya ya nggak harus tergantung atau panik, wah ini makan obat nggak juga baik, gimana caranya kan. Sebenarnya kayak seperti ini gitu, ini teknik ini banyak yang membuat anak-anak itu, balita yang tadinya balita sampai anak-anak sampai dia remaja dewasa tetap gitu. Kalau misalnya kenapa ya Anda atau kita yang dicari gitu. Jadi seandainya kaidahnya, cara tekniknya dipelajarin dengan benar, beginilah pijat yang sebenarnya, dan ini bisa dipelajarin oleh siapa saja, terutama oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang punya anak kecil, balita dan sebagainya. Jadi demikian ya video
masalah pemijatan telusur ini yang sebenarnya dibutuhkan setiap kaum ibu dimanapun mereka berada. Jadi semoga video ini bermanfaat. Saya Malik Al-Fakir, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun berucapan saya yang tidak berkenan di hati Anda, dan ini boleh dipelajari oleh siapa aja. Video ini pastilah bermanfaat bagi mereka yang punya anak-anak kecil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.